Pemirsa, ribuan warga Iran memadati sejumlah titik di Teheran dalam aksi solidaritas nasional. Massa turun ke jalan membawa bendera Iran dan memberikan dukungan kepada pemerintah serta angkatan bersenjata Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Lautan massa memenuhi lapangan Azadi di Teheran, Iran dalam aksi dukungan besar-besaran terhadap Republik Islam Iran dan militernya di tengah meningkatnya ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Warga terlihat mengibarkan bendera Iran, meneriakkan slogan dukungan serta mengikuti aksi malam yang disebut sebagai pertemuan rakyat. Kerumunan serupa juga terlihat di Tahrir Square, Teheran Utara, Iran. Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian unjuk solidaritas malam ke-89 yang digelar di berbagai wilayah Iran. Aksi massa ini berlangsung setelah Iran berhasil menembak jatuh F-35 dan drone MQ-9 Serikat di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Iran menyebut sistem pertahanan udaranya berhasil menargetkan pesawat Amerika Serikat di wilayah sekitar Teluk. Namun hingga kini belum ada verifikasi independen terkait klaim Iran tersebut. Tentara Hizbullah merilis rekaman video saat bertempur dengan militer Israel di kota Hadata, Lebanon Selatan. Hizbullah mengklaim berhasil menanggulangi serangan Zionis. Tentara Hizbullah merilis sebuah video yang mereka sebut sebagai upaya heroik saat menghadapi militer Israel di wilayah Hadata, Lebanon Selatan. Para prajurit Hizbullah siapkan sejumlah senapan mesin serta bahan peledak untuk persiapan bertempur. Menurut media Hizbullah, para prajurit bertempur dengan iring-iringan kendaraan militer Israel yang akan menguasai kota Hadata. Hizbullah juga menggunakan jebakan berdaya ledak tinggi untuk menghadang konvoi militer Israel. Hizbullah juga mengklaim sebelumnya Israel telah 3 kali gagal menguasai wilayah Hadata. Israel bahkan juga sempat melancarkan serangan udara di kawasan Hadata pada 20 Mei lalu karena mereka putus asa selalu gagal. Militer Israel sendiri tidak berkomentar terkait insiden ini. Pemirsa, Iran mencegat rudal siluman milik Amerika Serikat yang ditargetkan ke pelabuhan Bandar Abbas. Pasukan Garda Revolusi Iran mencegat rudal jelajah berteknologi siluman milik Amerika Serikat tipe AGM-158 JASSM. Serangan rudal berbahan peledak setengah ton ini dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi dan terlindungi. Serangan ini merupakan serangan beruntun yang dilakukan Amerika Serikat ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Tak berselang lama, Iran melaporkan 3 ledakan baru terjadi di Bandar Abbas. Lokasi Bandar Abbas dekat dengan Selat Hormuz. Lokasi ledakan diduga berada di lokasi yang sama dengan serangan Amerika sebelumnya. Ya, usai mendapat serangan besar Amerika Serikat di Bandar Abbas, Iran serang balik pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dengan rudal balistik. Pasukan Garda Revolusi Iran merespons keras atas serangan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat ke Bandar Abbas, Iran di tengah negosiasi damai. Rudal balistik Iran targetkan pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Garda Revolusi Iran menyebut serangan Amerika Serikat ke Bandar Abbas terjadi saat subuh pukul 4:50 waktu setempat. Warga merekam detik-detik saat langit di Kuwait berasap diduga akibat serangan udara Iran. Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Kuwait pada hari Kamis. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat di selatan Iran.
Kuwait jadi sasaran rudal Iran karena menampung dan memfasilitasi pasukan serta aset militer Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran merilis video ancaman ke Amerika Serikat. Video tersebut dirilis Iran pasca serangan ke Bandar Abbas. Garda Revolusi Islam Iran merespons serius serangan Amerika Serikat ke Bandar Abbas. Iran mengancam jika serangan diulangi akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dalam video juga terdapat foto simbol anti-Amerika yang ditempelkan di rudal. Rekaman muncul menunjukkan operasi balasan Iran terhadap serangan di Bandar Abbas. Iran melepas tembakan peringatan kepada kapal Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz. Peringatan tersebut untuk mengusir kapal Amerika Serikat. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran mengusir kapal Amerika Serikat yang mencoba menerobos masuk ke Selat Hormuz. Dikutip dari media penyiaran Iran Tasnim, militer Iran melepas tembakan peringatan mengarah ke kapal Amerika Serikat dan memaksa mereka untuk berhenti. Namun kapal Amerika membalas melepas tembakan mengarah ke pelabuhan Bandar Abbas. Suara ledakan ini yang sebelumnya dilaporkan terdengar di Bandar Abbas. Di tengah kebuntuan negosiasi, Amerika Serikat mengancam habisi Iran. Meski begitu, Iran tak gentar dan tetap membalas menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Pengamat Timur Tengah Tabrani Syabirin menilai negara-negara Teluk tidak akan mau perang terbuka dengan Iran karena akan merugikan secara ekonomi. Berikut cuplikan dialog program iNewsroom bersama rekan Herjuno Syaputra. Kalau dilihat di sisi Amerika, Trump itu kan seorang pedagang, dia akan menawarkan dengan harga tinggi. Gitu. Oke. Lihat pembelinya Iran ini bagaimana tawarannya ya, dia ancam bagaimana sikap Iran. Gitu. Tapi Iran kita lihat di bawah Mujtaba Ali Khamenei ini sebagai pemimpin tertinggi Iran nampaknya juga tidak takut diancam-ancam gitu. Karena sudah lebih dari 47 tahun mereka hidup dalam ancaman gitu, bahkan perang. Jadi dia tidak takut gitu. Karena ya kita lihat misi yang disampaikan oleh Mujtaba Ali Khamenei ini bagaimana menjaga kedaulatan Iran gitu. Dan itu tersimpul bagaimana mengendalikan uranium Iran, kemudian dia ikut mengendalikan Selat Hormuz gitu. Karena itu dengan cara itu maka kedikdayaan Iran maka masih dapat diwujudkan walaupun. Tapi Pak Tabrani, bahwa Amerika menyebut bahwa Iran ini sengaja Pak ngulur waktu agar Amerika dirugikan secara politik di dalam negeri dan juga ekonomi. Betul seperti menurut Anda? Ya begini, ini sebenarnya melihat Amerika, Iran, negara-negara Arab di Teluk itu kan saling terkait dan nggak bisa kita lihat hanya dari satu sisi gitu. Apalagi sekarang kan umat Islam itu di Mekah sedang melaksanakan baru selesai wukuf di Arafah kemarin. Gitu. Yang perlu kita lihat lagi negara Arab itu sebenarnya nggak mau perang terbuka dengan Iran. Gitu. Kalau perang terbuka dengan Iran, tuh planning mereka yang jangka panjang tuh bisa berantakan. Gitu. Misalnya Uni Emirat Arab ya, Uni Emirat Arab walaupun diserang secara terbatas oleh Iran, tapi mereka tetap tidak mau perang terbuka dengan Iran. Gitu. Karena Iran itu bagi Uni Emirat Arab adalah ladang duit gitu, yang disebut dengan transit trade. Jadi Dubai itulah transit trade bagi barang-barang Iran. Jadi barang yang ke Iran dan mau keluar Iran gitu, itu transit trade-nya di Dubai. Dengan itu Dubai mendapat keuntungan yang sangat banyak. Jadi mereka tidak mau perang, ya biar Iran dalam situasi seperti embargo sekarang aja, maka makin lama ya Emirat akan makin beruntung. Jadi mereka bukan karena takut perang gitu, tapi nggak mau terjadi perang karena merugikan mereka.